Hampir setiap orang pasti pernah merasa berada di tempat dan waktu yang tidak tepat. Nampaknya, kondisi semacam itulah yang baru-baru ini dialami oleh artis Bollywood yang satu ini. Di saat suami dan anaknya dalam bahaya, dia malah asyik party sepanjang malam bersama teman-temannya. Tak ayal bila ketika dirinya mengetahui peristiwa mengerikan tersebut, ia buru-buru mengeluarkan pernyataan meminta kepada publik agar tidak gegabah berspekulasi macam-macam, dan menyerahkan penanganan kasus yang membahayakan keluarganya itu kepada pihak yang berwenang. Kami meminta media dan penggemar untuk bersabar dan tidak berspekulasi lebih jauh karena polisi sedang melakukan penyelidikan. Terima kasih atas perhatian Anda, ujarnya. Peristiwa mengerikan telah terjadi di Mumbai, India, 16 Januari 2025 lalu, Kamis dini hari, di mana seorang aktor terkenal sekaligus bintang Bollywood Saif Ali Khan terlibat duel dengan orang asing yang berhasil menyusup ke kamar anaknya, Jahangir Ali Khan. Namun sayang, sang bintang kalah dalam duel tak imbang itu. Tubuhnya bersimbah darah dengan 6 luka tusukan. Yang lebih mengerikan lagi, pisau si pelaku sampai tertancap di punggungnya, begitu yang diberitakan banyak media. Beruntung suami Kareena Kapoor ini tak sampai tewas di tempat. Ia berhasil menjauh, dan pelaku melarikan diri. Bersama 2 orang pembantu dan putra sulungnya, Ibrahim Ali Khan, Saif Ali Khan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Yang lebih dramatis lagi, bintang Bollywood yang bersimbah darah itu diangkut menggunakan becak menuju rumah sakit. Saya tidak tahu bahwa dia adalah seorang aktor, dan saya tidak peduli tentang itu. Saya hanya melihat bahwa seorang pria berdarah dan ingin membawanya ke rumah sakit, kata Bajan Singh Rana, pengemudi becak, seperti dikutip Times of India. Saat itu, lanjut Bajan Singh Rana, Saif Ali Khan berdarah begitu banyak sehingga seluruh kurta, pakaian tradisional yang dipakai di Afghanistan, Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, dan Sri Lanka, berwarna merah. Namun, saat itu Rana belum mengetahui jikalau pria yang berlumuran darah itu adalah seorang bintang Bollywood terkenal. Yang ia tahu hanya sebatas bahwa pria itu berdarah. Terkait kejadian tersebut, Bajan Singh Rana mengaku juga diperiksa oleh pihak kepolisian setempat untuk dimintai keterangan. Saya dipanggil ke sana, maksudnya ke kantor polisi, untuk diinterogasi. Sebelumnya, kepada para pemburu berita, Bajan Singh Rana juga telah menceritakan kronologi di mana becak yang ia kemudikan disewa untuk mengantarkan Saif Ali Khan ke rumah sakit. Saya mengendarai kendaraan saya di malam hari. Saat itu sekitar pukul 2 atau pukul 3 dini hari ketika saya melihat seorang wanita mencoba menyewa becak, tetapi tidak ada yang berhenti, ujar Rana, dikutip Hindustan Times. Dia juga mengaku bahwa sempat mendengar suara panggilan becak dari dalam gerbang kediaman bintang Bollywood tersebut. Tanpa babi bu, ia langsung putar balik dan menghentikan becaknya di dekat gerbang. Seorang pria berlumuran darah keluar bersama dengan 2-4 orang lainnya. Mereka memasukkannya ke dalam becak dan memutuskan untuk pergi ke rumah sakit Lilavati, kenangnya pada peristiwa Kamis dini hari yang mencekam. Saya mengantar mereka ke sana, dan kemudian saya baru tahu bahwa dia adalah Saif Ali Khan. Saya melihatnya berdarah di leher dan punggungnya, terang Rana.
Sesampainya di rumah sakit, Saif Ali Khan langsung mendapatkan tindakan medis. Disebutkan, bintang Bollywood itu mengalami pendarahan hebat. Salah satu lukanya ada di tulang belakang dan dokter mengatakan pisau itu sampai mengenai sumsum tulang belakangnya sejauh 2 mm. Akibatnya, cairan tulang belakangnya bocor dan operasi perbaikan pun segera dilakukan. Aktor tersebut juga menjalani operasi plastik untuk mengatasi luka di lengan dan lehernya. Demikian menurut NDTV. Kendati mengalami luka yang sangat serius dan pendarahan hebat, anehnya, saat diperbolehkan pulang, sang bintang Bollywood tampak sehat walafiat, segar bugar tak kurang suatu apapun, seolah tidak pernah terjadi apa-apa pada dirinya. Masih menurut laporan NDTV, Saif Ali Khan kembali ke kediamannya pada Selasa malam, 21 Januari 2025, tepatnya 6 hari setelah ia ditikam. Aktor tersebut telah menjalani 2 operasi di rumah sakit Lilavati untuk mengobati lukanya. Foto-foto rumahnya yang dihiasi lampu sudah menjadi viral. Saif Ali Khan dan Kareena Kapoor Khan tinggal di kawasan mewah Bandra West, Mumbai. Rumah pasangan itu berada di gedung 12 lantai bernama Satguru Saran, yang kabarnya mereka beli dari Satguru Builders pada tahun 2013 seharga 48 crore atau lebih dari 90 miliar rupiah. Pada Selasa malam, Saif Ali Khan melambaikan tangan kepada para penggemarnya dan juru kamera yang telah lama menantinya. Ia tersenyum dan mengacungkan jempol. Melihat kondisi sang bintang Bollywood yang segar bugar seolah tak pernah terjadi sesuatu, wajar bila kemudian muncul dugaan ada yang dilebih-lebihkan terkait apa yang menimpanya. Bahkan, muncul pula dugaan ada upaya untuk menutup-nutupi tentang apa yang sebenarnya terjadi sejak awal kasus percobaan perampokan disertai dengan kekerasan ini mencuat ke ranah publik. Dokter mengatakan bahwa pisau sepanjang 2,5 inci menusuk punggung Saif Ali Khan. Sebagian pisau juga mungkin tertancap di dalam. Operasi dilakukannya selama 6 jam. Semua ini terjadi pada 16 Januari. Dia dibolehkan pulang pada tanggal 21 Januari. Bagaimana dia bisa langsung bugar? Luar biasa, ujar mantan anggota parlemen Shiv Sena Sanjay Nirupam di sosial media, seperti dikutip Indian Express. Bahkan, kontroversi pengungkapan kasus ini malah mulai merembet isu sara, setelah muncul pernyataan provokasi dari tokoh Partai Bharatiya Janata atau BJP Nitish Rane yang mencurigai pemulihan Saif Ali Khan yang cepat. Saya melihat bagaimana dia, maksudnya Saif Ali Khan, keluar dari rumah sakit. Saya ragu apakah dia benar-benar ditikam atau dia hanya berakting. Setiap kali ada Khan seperti Shah Rukh Khan atau Saif Ali Khan yang terluka, semua orang mulai berbicara dan bersimpati, kata Rane. Dalam referensi tidak langsung kepada anggota parlemen Baramati Supriya Sule, Rane mengatakan pemimpin NCP hanya bereaksi ketika orang-orang seperti Saif Ali Khan, Nawab Malik, dan putra Shah Rukh Khan terluka. Namun ia bungkam, soal bundir Susan Singh atau Rajput. Dia tidak mengatakan apapun setelah serangan terhadap aktor dan artis Hindu, kata Rane. Nirupa mengatakan kepada The Indian Express bahwa dia setuju dengan posisi Rane mengenai dugaan bias oposisi. Saya setuju dengan apa yang Rane katakan tentang bias oposisi.
Mereka seharusnya tidak terlibat dalam bias seperti itu dan tidak boleh melihat para aktor berdasarkan agama mereka dan harus melihat mereka hanya sebagai seorang seniman, kata Nirupam. Mantan anggota parlemen Lok Sabha itu mengatakan bahwa dia bersama warga Mumbai lainnya memiliki pertanyaan yang tidak disengaja tentang seberapa parah luka yang dialami Saif Ali Khan selama serangan itu dan menambahkan bahwa itu adalah keajaiban medis bahwa Saif pulih dengan cepat. Saya katakan bahwa serangan itu terjadi pada Saif Ali Khan, saya tidak menyangkalnya. Dokter mengatakan bahwa serangan itu brutal dan mematikan. Pisau itu tertancap di tubuh dan dia berlumuran darah saat sampai di rumah sakit. Itu artinya dia mengalami pendarahan hebat. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana aktor itu bisa pulih dalam waktu 4 hari? Itulah pertanyaan yang ada di benak saya. Meskipun mengalami luka-luka, bagaimana seseorang bisa pulang ke rumah sambil berlari dan menari? Nirupam menambahkan bahwa keluarga Khan harus mengungkapkan seberapa serius serangan itu karena tidak ada seorang pun kecuali keluarga di rumah tersebut saat serangan itu terjadi. Urutan serangan perlu diungkap karena hal itu juga menimbulkan pertanyaan tentang keamanan perumahan dan pengawasan CCTV di perumahan tersebut. Terdakwa berada di rumah tersebut selama sekitar 1 jam saat seluruh kejadian ini terjadi, jadi muncul pertanyaan mengapa tidak ada orang lain yang memaksa menyelamatkannya, ujar Nirupam. Setelah kejadian ini, terciptalah suasana di Mumbai bahwa hukum dan perdamaian Mumbai telah runtuh, Kementerian Dalam Negeri telah gagal, pemerintahan Maharashtra telah hancur, dan setiap warga di Mumbai tidak aman, tandas Nirupam. Bak Gayung bersambut, pernyataan Rane mengenai kontroversi kasus itu pun menuai kritik tajam dari Kongres, dengan para pemimpin seperti Ketua Partai Negara Bagian, Nana Patole, mengatakan bahwa Rane sengaja mencampur adukan agama dan politik. Mencampur adukan agama dan politik adalah agenda BJP untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu yang dihadapi rakyat, katanya. Risih juga dengan komentar yang mempertanyakan kesembuhan Saif Ali Khan yang relatif cepat dan singkat. Sabah Pataudi, saudara perempuan dari sang bintang Bollywood, sepertinya gatal juga untuk menanggapi. Melalui Instagram, seperti yang diwartakan Z News, Sabah menanggapi pertanyaan tersebut secara langsung. Ia membagikan ulang unggahan The Filmy Official yang menampilkan penjelasan dari ahli jantung Dr. Dipak Krishnamurti. Dalam keterangannya, Dr. Dipak memberikan penjelasan, dengan menyatakan, orang yang telah menjalani operasi bypass jantung akan menaiki tangga pada hari ketiga atau keempat. Pemulihan tidak selambat yang diperkirakan. Pelajari diri Anda sendiri. Sabah mengajak para pengikutnya untuk membaca unggahan terperinci tersebut dan mengabaikan kesalahpahaman tentang kondisi Saif Ali Khan. Mesebelin dia menulis, seiring dengan semakin banyaknya rincian tentang apa yang terjadi pada Kamis malam itu, netizen mulai menyadari banyaknya ketidakkonsistenan dan kesenjangan dalam liputan media tentang insiden tersebut. Banyak yang mempertanyakan kurangnya upaya publikasi media dalam menyajikan cerita yang koheren dan dapat dipercaya. Membandingkan detail terkini tentang kasus tersebut dengan alur cerita film kelas C, seorang netizen menulis di akun sosial media X bahkan film kelas C memiliki cerita yang lebih baik dan lebih dapat dipercaya daripada cerita yang dikeluarkan oleh PR dan media dalam kasus Saif Ali Khan. Upaya yang dilakukan terlalu besar dalam naskah, penyutradaraan dan akting, tulisnya. Banyak yang mendukung tweet tersebut dan berbagi pendapat mereka tentang kasus itu sendiri.
Beberapa ketidakkonsistenan yang mencolok dalam kasus penusukan melibatkan wajah pria yang terekam CCTV yang tidak cocok dengan orang yang ditangkap oleh pihak berwenang. Ada juga pernyataan dan teori yang saling bertentangan tentang siapa yang sebenarnya membawa Saif Ali Khan ke rumah sakit setelah ia terluka parah. Sementara sebelumnya disebutkan bahwa putra sulungnya, Ibrahim Ali Khan, telah bergegas ke kediamannya untuk membawanya ke rumah sakit dengan becak. Kemudian seorang dokter mengklaim bahwa aktor tersebut ditemani oleh putranya yang berusia 8 tahun, Taimur Ali Khan. Namun, sebuah laporan baru-baru ini menyatakan bahwa sahabat Saif Ali Khan, Afsar Zaidillah, yang mengantarnya ke rumah sakit. Banyak juga yang bahkan mempertanyakan keberadaan istri Saif Ali Khan, Kareena Kapoor, pada malam kejadian. Sementara pernyataan pengasuh Jahangir, aktor Vikram Vedha, dan Kareena Kapoor sendiri, mengklaim bahwa dia ada saat peristiwa percobaan perampokan itu terjadi. Padahal, saat peristiwa tersebut terjadi, Kareena Kapoor tengah asik berpesta semalaman bersama teman-teman dan saudaranya. Laporan Tribun India menyebut, beberapa jam sebelum kejadian itu terjadi, Kareena Kapoor sedang menikmati malam khusus perempuan bersama saudaranya, Karisma Kapoor, dan teman-temannya, Sonam Kapoor, dan Rhea Kapoor. Kareena Kapoor mengunggah foto di Instagram beberapa jam sebelum kejadian untuk berbagi foto saat menghabiskan malam bersama Karisma Kapoor, Sonam Kapoor, dan Rhea Kapoor. Meskipun tidak jelas apakah Kareena ada di rumah saat peristiwa percobaan perampokan yang disertai dengan kekerasan itu terjadi atau tidak, ia menghabiskan Rabu malam bersama teman-temannya. Kami meminta media dan penggemar untuk bersabar dan tidak berspekulasi lebih jauh karena polisi sedang melakukan penyelidikan. Terima kasih atas perhatian Anda, ujar Kareena Kapoor melalui timnya, tak lama setelah peristiwa itu terdengar publik. Klaim Shahzad tentang mudahnya menembus keamanan di gedung tempat tinggal Saif Ali Khan, di Satguru Saran, Bandara West, Mumbai, India, saat mereka sedang tidur pada waktu itu, juga telah mengundang banyak perhatian. Netizen mempertanyakan kemungkinan penyerang memasuki kediaman bertingkat tinggi dengan keamanan yang ketat, yang terkenal itu, tanpa terdeteksi. Ditambah lagi, misteri seputar apa yang terjadi malam itu terus berlanjut karena perbedaan pernyataan Saif Ali Khan dan Kareena Kapoor. Sementara aktris Buckingham Murders itu menyatakan bahwa dia berada di lantai 12 apartemen, kemudian mereka bersama sang aktor, yang bergegas turun setelah mendengar jeritan pengasuh J. Elia Mavella. Dia menyatakan bahwa mereka berada di kamar tidur mereka di lantai 11 pada saat serangan itu terjadi. Dia melanjutkan dengan menambahkan bahwa Saif telah menyaksikan kekacauan dari kamar mereka saat dia mencoba melawan penyusup. Netizen bertanya-tanya apakah mereka akan pernah mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, alih-alih narasi yang absurd sudah terlanjur dijual dan mencuat liar ke ranah publik. Terkait cedera yang dialami Saif Ali Khan, laporan medisnya pun muncul di internet. Disebutkan bahwa ia mengalami cedera 0,5 hingga 1 cm di sisi kiri punggungnya, cedera 5 hingga 10 cm di pergelangan tangan kirinya, cedera 10-15 cm di sisi kanan punggungnya, dan cedera 3-5 cm di bahu kanannya. Saif Ali Khan dilaporkan menjalani operasi selama 2 jam di Rumah Sakit Lila Fatih untuk mengangkat potongan pisau sepanjang 2,5 inci yang tertancap di dekat tulang belakangnya. Bahkan, muncul pula kejanggalan dalam penyelidikan kasus ini.
Dilaporkan NDTV, 19 set sidik jari yang dikumpulkan dari kediaman aktor Saif Ali Khan setelah percobaan perampokan dan penyerangan dengan pisau terhadapnya tidak cocok dengan sidik jari terdakwa Sariful Islam. Demikian temuan penyelidikan atas kasus yang sangat penting tersebut. Menurut sumber, kepolisian Mumbai telah mengirim sidik jari yang ditemukan di kediaman Saif Ali Khan ke Biro Sidik Jari Departemen Investigasi Kriminal Negara bagian. Laporan yang dihasilkan sistem telah menetapkan bahwa sidik jari tersebut tidak cocok dengan milik Sariful. Departemen Investigasi Kriminal, kata sumber, telah memberitahu kepolisian Mumbai bahwa hasil tesnya negatif. Kepolisian Mumbai telah mengirim lebih banyak sampel untuk pengujian lebih lanjut. Tersangka yang bahkan statusnya sudah naik menjadi terdakwa, Sariful, adalah warga negara Bangladesh yang masuk ke India secara ilegal. Ia telah memberitahu polisi bahwa seseorang telah berjanji untuk membuatkan dokumen kewarganegaraan palsu untuknya dengan imbalan uang. Ia mengatakan, itulah sebabnya ia mencoba merampok rumah Saif Ali Khan. Sekarang, polisi tengah mencari orang yang berjanji untuk membuatkan dokumen untuk Sariful. Sumber tersebut mengatakan kepolisian Mumbai telah menghubungi Western Railway untuk membantu mengidentifikasi tersangka yang terekam dalam rekaman kamera CCTV di gedung 12 lantai tempat tinggal aktor tersebut. Terdakwa, sebagaimana diketahui, telah menaiki kereta dari stasiun bandara dan railway setelah menggunakan sistem pengenalan wajah untuk memilih beberapa tersangka, yang penampilannya mirip dengan si penyusup. Sumber tersebut mengatakan hal ini dilakukan karena rekaman si penyusup yang keluar dari gedung tidak jelas. Sementara Sariful ditangkap berdasarkan rekaman CCTV, polisi berusaha mengumpulkan lebih banyak bukti untuk membangun pengungkapan kasus yang sangat kuat terhadapnya. Setidaknya, sudah ada satu orang yang menjadi korban salah tangkap dari upaya pengungkapan kasus ini. Hidupnya hancur setelah foto-fotonya sudah terlanjur disiarkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Seperti yang dilaporkan IP7AM, Akas Kanojia, korban salah tangkap, mengungkapkan kesedihan yang mendalam akibat insiden salah tangkap yang menimpa dirinya. Ia mengaku bahwa cobaan itu telah menghancurkan hidupnya. Dalam kasus Saif Ali Khan, saya diperlakukan sebagai tersangka utama. Foto-foto saya tersebar di media, dan keluarga saya menghadapi penghinaan yang sangat besar, ujarnya. Yang lebih tragis lagi, saat ditangkap, ia mengaku bahwa dirinya saat itu tengah melakukan perjalanan untuk menemui sang pujaan hati yang hendak dinikahi. Pernikahan saya dibatalkan. Saya sedang dalam perjalanan untuk menemui tunangan saya ketika saya ditangkap oleh polisi. Mereka, maksudnya oknum petugas, bahkan memukuli saya, katanya. Meskipun telah dibebaskan, namun dampaknya masih terasa sampai sekarang. Saya kehilangan pekerjaan, dan keluarga tunangan saya menolak untuk melanjutkan pernikahan. Saya membayar harga atas kesalahan yang dibuat oleh polisi. Orang dalam rekaman CCTV tidak berkumis, tetapi saya berkumis. Polisi gagal menyadari perbedaan ini. Jika mereka tidak menemukan pelaku yang sebenarnya, maka saya akan terlibat secara keliru dalam kasus ini, keluhnya.